Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Jamaah kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah, jadi kita akan menjawab beberapa pertanyaan kalau memang waktu memungkinkan, sampai nanti menjelang zuhur biiznillah Subhanahu wa taala. Tapi karena bukan pertanyaan sesuai dengan materi atau yang mirip-mirip dengan materi pembahasan. Kalau ada yang mau bertanya, tafadhol, sampai pun lewat lisan. Kalian baca dulu pertanyaan yang ada. Bagaimana hukum pernyataan sebagian manusia bahwa perpecahan umat Islam ini dikarenakan banyaknya penafsiran akan ajaran Islam? Sudah kita katakan kepada para sekalian bahwa Islam ini adalah agama yang satu. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Islam lewat Al-Quranul Karim, dan Al-Quran itu satu. Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu orang utusan. Al-Quran tidak berbilang, As-Sunnah pun tidak berbilang. Al-Quran yaitu, As-Sunnah yaitu yang sahih. Letak titik permasalahannya kembali kepada kenapa kok kaum muslimin itu terpecah dan berbeda antara satu dengan yang lainnya. Yang saya lihat dari kembalinya adalah kepada dua masalah pokok. Yang pertama, kembali kepada pengambilan as-sunnah. Kembali kepada pengambilan as-sunnah. Sebagian orang menggunakan hadis-hadis yang lemah atau hadis-hadis yang tidak sahih, sehingga akhirnya muncullah perbedaan pendapat. Jadi yang satu menggunakan hadis tersebut meskipun lemah, yang satu tidak menggunakan hadis tersebut karena lemahnya. Dan yang benar dalam masalah ini, bahwa hadis yang lemah atau hadis yang tidak sahih itu tidak boleh untuk digunakan. Karena ancaman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan hal ini, di antaranya adalah sabda beliau, "Man kadzaba alaihi wa muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaknya dia itu menempatkan dirinya di dalam neraka. Itu masalah yang pertama. Masalah yang kedua, para jemaah Allah Subhanahu wa taala, dalam masalah pemahaman. Jadi setelah kita menyatukan Al-Quran kita jelas satu, kemudian as-sunnah kita satu, yaitu as-sunnah yang sahih. Kenapa kok tidak terjadi perselisihan? Maka yang kedua adalah cara memahami, cara pemahaman terhadap Al-Quran dan as-sunnah tersebut. Kalau kita mau kembali merujuk kepada apa yang kita katakan tadi, insya Allah tidak akan ada perbedaan yang berarti. Ada perbedaan satu dua, tapi insya Allah itu tidak berarti. Apabila kita mau dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah itu mengembalikannya kepada pemahaman para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan ulama-ulama yang setelahnya tidak mengandalkan kepada akal dan otak kita sendiri, karena otak manusia itu berbeda jadi antara satu dengan yang lainnya. Allah. Namun, anda tidak pertanyaan teruskan. Benarkah jadi para sahabat sendiri juga berselisih? Jawabannya iya, berselisih dalam masalah-masalah yang bukan musik. Berselisih dalam masalah musik, berselisih dalam masalah seputar masalah salat yang bukan dalam musik, itu tidak ada masalah. Perbedaan yang tidak membawa kepada perpecahan. Tapi yang kita permasalahkan adalah perbedaan yang sampai menjurus kepada
perpecahan di tubuh kaum muslimin. Wallahu a'lam. Bagaimana sikap kita terhadap orang-orang atau kelompok yang jelas-jelas menyerukan kepada sebuah pemahaman yang salah? Apakah kita menjauhi mereka secara mutlak atau tidak? Pertama, kita lihat dulu kondisi, situasi dan kondisi. Pertama, kesalahannya sampai pada tingkat apa? Kesalahannya sampai pada tingkat apa? Apakah kesalahan pada prinsip-prinsip dasar beragama ataukah bukan? Dan apakah kesalahannya itu pada prinsip-prinsip dasar beragama ataukah bukan? Kenapa? Karena manusia tidak ada yang tidak lepas dari kesalahan. Manusia semuanya pernah salah. Rasulullah SAW bersabda, "Kullu bani Adam khata' wa khairu khata'in at-tawwabun." Semua anak keturunan Adam itu pernah salah, dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah orang yang bertobat. Tidak ada seorang pun kecuali pernah salah kecuali para nabi dan para rasul. Oleh karena itu, kesalahan manusia adalah sesuatu yang fitri, sesuatu yang sudah biasanya memang manusia salah. Oleh karena itu, yang kita lihat adalah kadar kesalahan. Apabila memang yang dia serukan itu adalah kesalahan-kesalahan dalam prinsip-prinsip dasar Islam, maka hendaknya kita menghindarinya. Dalam urusan keberagamaan, adapun dalam urusan dunia, maka kita bermuamalah sebagaimana urusan dunia yang lainnya. Misalkan orang yang kaum muslimin, misalkannya yang mengajak kepada menyembah kepada selain Allah, kaum muslimin yang mengajak kepada meninggalkan Al-Quran, kaum muslimin yang mengajak jadi untuk keluar dari ajaran yang terdapat dari Al-Quran dan dari Sunnah dan yang lain. Kalau memang kesalahan-kesalahan prinsip-prinsip semacam itu, maka jelas urusannya. Jadi tinggalkan itu, karena itulah yang paling selamat untuk agama kita. Tapi kalau memang kesalahan-kesalahan itu yang kita anggap salah itu adalah dalam masalah-masalah bukan prinsip, maka perlu untuk dilihat kembali tingkat kesalahan itu. Tapi yang penting pada zaman Allah Subhanahu Wa Taala, yang paling penting bagi kita adalah bagaimana kita itu mengetahui ini yang salah dan itu yang tidak. Dan itu tidak ada jalan kecuali harus belajar. Insya Allah dengan acara-acara semacam ini terutama media dakwah yang lainnya sudah menyebar di daerah ini, dari radio suara Quran maupun yang lainnya, maka semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan petunjuk kepada kita semua. Wallahu a'lam. Bagaimana orang yang melakukan salat dan amalan yang lain, tapi masih juga melaksanakan kesyirikan kepada Allah, apa dia disolatkan? Bagaimana hubungannya dengan surat Al-Bayyinah ayat nomor 6? Hubungannya nomor 6 berapa? Wa ma umiru abdullah mukhlishina lahuddin. Itu riwayat Munafa walaupun sunat. Sedang dia melakukan keduanya, sholat tapi juga musyrik seperti zaman jahiliyah. Jazakumullahu khairan. Para jemaah Allah Subhanahu Wa Taala, pertama yang harus kita pahami, kalau orang itu telah mengucapkan kalimat syahadat, maka dia hukum dasarnya adalah seorang yang muslim. Hukum dasar. Pokoknya dia telah mengucapkan kalimat tauhid, maka dia hukum dasarnya adalah muslim. Dan kita hukumi dia sebagai seorang muslim. Meskipun mengucapkan kalimat syahadatnya itu kemungkinan bukan karena Islam, tapi karena yang lain. Suatu ketika Usamah ibn Zaid, sebagaimana dalam Al Bukhari, beliau perang melawan orang-orang kafir. Orang kafir yang dia bertanding dengannya itu terdesak. Pada waktu dia jatuh, jadi nyerah, tidak bisa lagi berbuat. Usamah akan menusukkan pedangnya ke tubuh orang tersebut. Sedetik sebelum Usamah menusukkan pedangnya, dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Dia mengucapkan tiga kalimat syahadat sedetik sebelum Usamah memenggal kepalanya atau membunuh dia. Usamah berpikir orang ini mengucapkan dua kalimat syahadat hanya karena takut mati. Dia tadi membela agama kafir, membela memerangi kaum muslimin, sekarang mau mati mengucapkan
Dua kalimat syahadat. Akhirnya sama Usama, siapa? Dibunuh. Jadi sama Usama dibunuh langsung. Berita ini terdengar oleh Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW marah besar dengan mengatakan malaka bila ilaha illallah wa ya Usama. Bagaimana apa yang kau lakukan dengan la ilaha illallah wa Usama? Orang itu telah mengucapkan la ilaha illallah, kenapa engkau bunuh? Dalam riwayat yang lain hal saqaqta qalbahu, apakah engkau telah membelah dadanya sehingga engkau tahu bahwa dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu hanya untuk karena takut mati. Jadi hukum asal orang kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah kita hukumi sebagai orang muslim. Dan tidak boleh dikeluarkan dari keislaman kecuali ada bukti yang nyata. Kecuali ada bukti yang sangat nyata. Yang pertama kita ketahui dengan dalil yang sangat jelas bahwasanya orang tersebut, bahwasanya perbuatan dia tersebut jadi adalah kafir. Perbuatan itu adalah perbuatan kufur atau perbuatan syirik. Itu pertama. Yang kedua, kita ketahui dengan sangat jelas bahwasanya apa yang dia lakukan itu benar-benar adalah perbuatan syirik atau perbuatan kafir yang terdapat dari dalil Al-Quran dan As-Sunnah tadi. Yang ketiga, tidak ada apapun yang menghalangi dia untuk dikafirkan, tidak ada mawani. Apabila kita yang terpenuhi, maka boleh kita dan untuk menganggap dia kafir. Tapi tidak. Jadi yang pertama harus benar-benar ada dalil yang sangat jelas bahwasanya ini adalah kufur dan kufur itu jelas-jelas kufur besar. Atau ini adalah musyrik dan musyrik itu jelas-jelas musyrik besar. Itu pertama. Dalil yang jelas. Tidak boleh dalil yang tidak jelas. Yang kedua, benarkah orang ini itu melakukan perbuatan yang terdapat dalam dalil tersebut atau bukan? Jadi ataukah bukan? Harus jelas sejelas-jelasnya. Kalau memang masih ada yang tidak jelas, maka tidak boleh dikafirkan. Yang ketiga, tidak ada satupun yang menghalangi dia untuk dikafirkan. Gambaran mudahnya para saudara sekalian, sujud kepada patung itu perbuatan kafir dan musyrik, gitu ya? Jelas, perbuatan sujud kepada patung itu perbuatan kafir dan musyrik. Kita melihat ada orang muslim pakai baju kayak kita, pakai kopiah hitam atau kopiah putih, pakai sarung begitu. Kita lihat fulan bin fulan ini yang muslim itu sujud pas di depan patung. Dulu kalau langsung kita atau ditanya dulu, dulu kalau langsung dikafirkan. Begitu kita lihat langsung disebarkan di mana-mana fulan bin fulan kafir. Karena saya lihat dengan mata kepala saya sendiri bahwasanya dia itu sujud di depan patung. Belum tentu. Lihat dulu, tanya dulu. Dia itu betul asalnya muslim. Kok begitu itu tanya dulu. Kenapa? Ada kemungkinan. Sekali ada kemungkinan. Ada kemungkinan. Yang pertama kemungkinan ya dia telepon. Dia itu berada di pinggir patung dan dia itu nggak sadar. Telepon. Diberitahu oleh sahabatnya, kamu tuh barusan saya lihat pengumuman kamu itu lulus sekolah atau lulus kuliah. Alhamdulillah sudah syukur persis kepada itu. Sudah syukur dan dia nggak sadar sesuatunya tersebut karena memang dia saking senangnya begitu mendengar berita langsung duduk pas di depan patung. Akhir, tidak. Jadi perlu diperinci. Jadi masalah-masalah itu masalah takfir itu bukan masalah sembarangan, masalah yang sangat pelik dan masalah yang sangat hati-hati. Tidak boleh sudah ditanya dulu, kenapa kamu itu pada patung? Mana itu? Alhamdulillah. Akan begitu orang karena orang itu tidak tahu kalau memang dia itu duduk di depan patung. Yang ketiga adalah tidak ada yang menghalangi. Dan ini yang paling pelik. Ini menghalangi, penghalang untuk dikafirkan. Ini penghalang untuk dikafirkan. Dan itu masalahnya panjang. Contoh yang paling mudah pada sahabat sekalian, Mu'ad itu dalam Sahih Bukhari pernah sujud kepada Rasulullah. Tapi Rasulullah tidak mengkafirkan Mu'ad. Karena beliau pergi ke Syam. Syam itu sekarang adalah daerah Palestina, Jordania, Lebanon, Suriah. Di sana dulu pada zaman Rasulullah adalah sentralnya orang-orang Nasrani. Sentralnya negerinya orang-orang Nasrani. Mu'ad pergi ke sana dengan niat untuk dakwah. Dengan niat untuk berdakwah. Kemudian beliau
melihat orang-orang di sana itu kok orang-orang bawahannya orang-orang Nasrani, orang-orang biasanya itu, orang-orang awamnya orang-orang Nasrani itu kalau berhadapan kepada tokohnya, kepada ulamanya, kepada pendetanya itu sungkemnya itu sampai sujud, saking hormatnya. Pokoknya kalau ketemu tokohnya itu sampai sujud, benar-benar sujud gitu. Kemudian Mu'adz mengatakan dalam hatinya, oh alangkah hormatnya mereka kepada tokoh-tokoh mereka, sampai hormatnya sampai sujud. Nah, selayaknya Rasulullah itu lebih perlu lagi untuk dihormati semacam itu, yaitu Mu'adz. Begitu saja kita Madinah, begitu ketemu pertama kali langsung, langsung apa? Sujud. Mu'adz itu sujud di hadapan Rasulullah. Nah, Rasulullah mengatakan, Mu'adz, apa-apaan kamu? Itu kalau bahasa kita. Apa-apaan kamu? Dia mengatakan, ya Rasulullah, ceritanya begini. Saya itu dari Syam, di sana itu orang-orang itu pada sujud. Nah, terus saya itu kok merasa ternyata mereka itu kok lebih hormat kepada ulamanya begitu. Nah, saya kepada Nabi masa nggak sujud, ya saya sujud. Gitu. Maka Rasulullah mengatakan, jangan wahai Mu'adz, jangan kamu lakukan. Seandainya saya membolehkan orang sujud kepada orang lain, niscaya saya akan merendahkan wanita sujud kepada suaminya. Perbuatan sujud kepada manusia bukan kepada suami sekalian kafir. Tapi Rasulullah tidak mengkafirkan Mu'adz karena Mu'adz nggak tahu kalau itu nggak boleh. Yang dia tahu itu baik, itu baik. Dan betul banyak kaum muslimin yang sekarang melakukan dengan dasar itu. Karena itu sekali lagi, jadi untuk pegangan dasar. Jadi selagi dia Muslim, peganglah keislamannya sampai ada dalil terang matahari di siang bolong bahwasanya dia kafir. Ini bahwasanya dia itu kafir. Dan kalau memang dia itu masih belum terbukti kekafirannya, maka kalau mati, maka itu dianggap sebagai orang yang wafat dalam kondisi Muslim. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau memang sudah kita nasihati, mendal, sudah diapa-apakan, semuanya sudah mendal gitu, kita itu orang itu wafat. Jadi kemudian kafir enggak, itu bingung gitu. Ya kalau semacam itu, ini perlu pembahasan tersendiri. Tapi jelas secara umum jangan gegabah jadi untuk vonis kafir, karena yang banyak punya kekacauan yang ada di negeri kita pada akhir-akhir ini rata-rata berangkatnya dari vonis kafir. Wallahu a'lam. Masalah ini di luar materi kita, itu masalah panjang, masalah buku anak yang pertama. Masalah ini pun sesuatu yang perlu untuk dijawab dalam kajian-kajian khusus insya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada masalah lain? Kalau nggak ada, cek. Pada firman Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada yang salah dalam Ahlus Sunnah. Prinsip-prinsip Ahlussunnah adalah prinsip-prinsip yang benar karena didukung oleh Al-Quran dan oleh Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masalah yang dibahas tadi itu masalah membantah kepada orang, terkadang malah berbantah yang jelek. Ada banyak kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, jadi sebenarnya itu tidak salah, tapi karena kurangnya pemahaman, terutama orang-orang yang mungkin baru kenal ngaji tahun 2 tahun begitu, menganggapnya salah terus dibantah. Padahal sebenarnya tidak salah. Jangan ya, itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, anggaplah itu memang benar-benar salah. Anggaplah itu memang benar-benar salah. Terkadang yang jadi masalah adalah ini tentang bagaimana cara untuk membantah. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala ketika membahas masalah membantah, Allah mengatakan wajahilhum billati hiya ahsan. Bantahlah dengan cara yang baik. Tidak sekedar bantah, tapi dengan cara yang ahsan. Ada itu ahsan baik hal. Yang pertama, tatkala kita membantah itu bukan emosi, tapi kita membantah dengan dalil yang ada, pemaparan dengan kata-kata yang baik, sehingga ini tatkala kita paparkan itu adalah jadi sebuah kebenaran yang memang salah yakni untuk diterima. Yang kedua, pertama jadi mengenai masalah cara untuk membantah. Kira apakah memang dia itu benar-benar dibantah, maka bantahlah dengan cara yang baik. Yang kedua adalah tentang masalah kondisi. Perlukah untuk menyebut nama atau tidak? Itu masalah yang sangat penting dari bahan. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sering bertanya kepada para sahabat, menyalahkan sahabat.
Tapi Rasulullah tidak pernah menyebut nama, kecuali kondisi-kondisi tertentu. Pada saat ada orang-orang yang datang kepada rumah Rasulullah kemudian ini beribadah melebihi badannya Rasulullah, kata Rasulullah, "Ma balu aqwam." Kenapa ada orang-orang yang masih berkata semacam itu? Rasulullah, kenapa ada orang-orang? Jadi kita bantah adalah pendapatnya bukan orangnya. Kecuali kalau memang dalam kondisi-kondisi tertentu yang hanya membahasanya harus menyebut nama. Yang ketiga, lihat kondisi masyarakat sekitar. Belum tentu sesuatu itu bisa dibantah di daerah lain, bisa diungkapkan di sini. Contohnya mudahnya, antara daerah kan di Al-Furqan pesantren dengan daerah sini yang mungkin jauh dari pesantren itu beda. Jadi masalah polemik yang di sana kalau diterapkan persis di sini tak mungkin. Jadi karena bedanya besar. Kita pesantren mau ngomong apa aja, masalah yang di pesantren. Mau ngomong apa, mau dapat siapa saja di pesantren. Siapa yang melawan? Jadi siapa yang memprotes? Kita menghadapi santri datang untuk belajar. Adapun kalau berhadapan dengan umat, berhadapan dengan masyarakat, maka butuh cara yang lainnya. Dan hal semacam ini yang terkadang memicu permasalahan. Apabila ini sudah benar, sesuatu itu memang sudah benar dibantah, ya sudah layak dibantah. Yang kedua, cara yang kita gunakan untuk membantah itu benar. Maka yang ketiga adalah timbang masalah mafsadah. Apakah kalau dibantah itu tidak lebih banyak mafsadah daripada masalah? Ini adalah timbangan yang sangat perlu. Perlukah dibantah sekarang ataupun ditunda 2 bulan kemudian? Ini adalah timbangan yang sangat perlu. Tidak segala sesuatu yang kesalahan hari ini dibantah hari ini. Kan ada ini orang itu kayak melayang-layang. Melayang-layang itu pada waktu anginnya kencang ditarik putus. Pada waktu angin kencang dia terbang. Tapi kalau sudah mundur angin itu baru ditarik, dia akan mendekat. Pada waktu orang itu kondisi sangat memuncak, kadang-kadang kita itu mencari, jangan biarkan aja, tapi lihat kondisi waktu yang tepat. Jadi kadang-kadang melihat kondisi ini yang kurang diperhatikan dalam memantah. Dan itu perlunya ilmu, itu perlunya fikih dakwah. Itu namanya fikih dakwah. Perhatikan pada saudara sekalian. Perhatikan pada semua Allah Subhanahu Wa Taala. Tatkala seorang muda, jadi begitu bukan dengan masalah siapa yang kita hadapi, siapa yang kita bantah. Itu juga perlu untuk dilihat. Siapa yang kita salahkan, siapa yang kita dakwah, itu juga perlu untuk dilihat. Makanya saya sekarang seseorang itu datang kepada Rasulullah SAW memuja. Dia mengatakan, Rasulullah, saya cinta Allah, saya cinta Islam, saya cinta Anda. Iya, tapi Rasulullah tetapinya itu. Tapi dia juga nggak terang. Izinkan saya berzina. Kalau saya sholat, nggak nyuri, nggak minum khamr, iya Rasulullah. Tadi satu saja, izinkan saya belum berzina. Itu. Wah ini Rasulullah nggak marah. Rasulullah mengatakan, wahai fulan, bagaimana pendapatmu seandainya ibumu dizinai oleh orang lain? Ya Rasulullah, habis banyak. Itu kalau bahasa kita, ibuku dizinai orang, saya juga taruhannya. Oh gitu. Kalau adikmu, adik saya jadi taruhannya Rasulullah. Kalau ibuku saya dizinai, kalau adikku saya dizinai orang. Oh gitu. Nah kalau dirimu, nah itu. Sama, saya akan melawan dia juga taruhannya. Ibuku kok dizinai. Gitu. Nah kalau ponakanmu, misalnya dulu nggak tahu itu. Karena Rasulullah mengatakan ketahuilah wahai sang pemuda, wanita yang berzinai itu adalah ibu, putri, cucu, saudari, atau kemana-mana lain. Kalau kamu tidak ridha bahwasanya ibumu keluar dari zina, maka kamu jangan ridha menzinai cucu, anak, putri, orang lain. Kan Rasulullah SAW keibadahnya dan mengatakan Allahumma syrah sadrahu. Ya Allah, cucikan dan bukalah dadanya. Setelah itu benar-benar mengatakan setelah peristiwa itu perbuatan haram yang paling saya benci hatinya. Ini kasus pertama. Kasus kedua ada seorang sahabat yang memakai cincin emas. Sahabat laki-laki memakai cincin emas di tangan. Rasulullah pada waktu melihatnya tanpa ngomong ABCD itu apa itu cincin emas itu dicabut oleh beliau, dilempar pada manusia. Buang. Menurut Rasulullah pergi. Sahabat-sahabat yang lain, diambil cincinnya.
Kenapa? Bisa dijualkan untuk makan. Itu. Maka sahabat itu mengatakan, cincin yang telah dibuang oleh Rasulullah, saya tidak akan mengambilnya selama-lamanya. Pertanyaan saya sekarang, mana yang lebih besar dosanya, maka cincin emas atau zina? Coba jawabannya, enggak ada ragu. Mana yang lebih besar dosanya, maka cincin emas atau zina? Zina, kenapa orang ragu? Zina lebih besar dosanya. Tapi kenapa Rasulullah bersikap lembut kepada orang yang minta izin berzina dan bersikap kasar kepada orang yang minta izin? Apa jawabannya? Lihat orang. Pemuda tadi itu baru masuk Islam. Dia cinta Allah, cinta Rasulnya, baru masuk Islam. Dibabat. Wah, Rasulullah. Itu meneng kan? Sahabat yang tadi sudah lama masuk Islam. Iman sudah kuat, diapakan terang gitu. Jadi orang itu dilihat kondisi. Ada orang-orang tertentu tidak lama ngaji. Kesalahan, apa dia sih nggak tahu nggak lama ngaji. Orang baru kenal kajian 1 kali 2 kali, babat, mental. Gitu. Jadi itu kondisi. Jadi kan kadang melihat cara, sikap, prinsip dalam membantah itu yang kurang diperhatikan oleh sebagian ikhwah, oleh sebagian kaum muslimin, sehingga terjadilah yang terjadi. Ini terjadilah yang terjadi. Dan kadang-kadang ini sudah kadang kopi semacam itu, sehingga jadilah yang terjadi. Secara umum bahwasanya tidak ada yang salah dalam prinsip itu, hanya kadang-kadang salah penerapan di tengah lapangan. Adapun anggapan bahwasanya ahli sunnah itu adalah kelompok suka membantah, itu kelompok suka membantah. Iya, itu kesalahannya adalah dari sisi praktek. Kesalahannya itu bukan dari sisi manhajnya, sisi praktek. Manhaj tidak salah, yang salah yang menerapkan. Tidak semua kemungkaran perlu diingkari. Orang ya, jadi baru kenal Nabi semangat 45, kemudian pulang ke rumah orang tuanya, sampai di rumah orang tuanya, Pak, Bapak itu harus begini. Mana? Tuhab. Bapak dikatakan haram. Pak, itu percaya semua. Kenapa? Haram. Itu. Begitu cara dari orang tua. Pak. Enggak. Orang tua adalah orang tua. Aman adalah aman. Kita harus tahu kapan kita bersikap kepada orang tua, kapan kita bersikap kepada yang ibadah. Berarti kan Ibrahim tatkala dakwah kepada orang tuanya itu ngancam loh. Fa'ilam tantahiya anjumannaka. Kalau kamu tak mau berhenti wahai Ibrahim, saya akan macam kamu. Meskipun begitu Ibrahim mengatakan dia, ya adati. Wahai bapak dalam bahasa Arab, adati itu nama izin, ingat tinggi. Sebenarnya itu adalah adi itu bahasa Arabnya, wahai bapak. Tetapi kalau adi yang diganti dengan ta itu bahasa Indonesia, bahasa Jawanya adalah nama izin. Jadi bahasa kepada orang tua beda dengan bahasa kepada saudara yang bahasa kepada anak. Jadi prinsip-prinsip ini butuh fiqh tersendiri ya, butuh kajian tersendiri. Ini bagaimana kita bersikap. Jadi kesalahan ada kepada pelaku dan bukan kepada manhajnya. Wallahu a'lam. Insyaallah ini bisa kita bahas berdasarkan penutup para temannya Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa saya mengingatkan untuk kita semua bahwa Islam ini adalah jalan kebenaran. Sunnah ini adalah jalan kebenaran. Jadi itulah jalan kebenaran ini, banyak-banyaklah belajar. Insya Allah Subhanahu wa taala kita akan sampai kepadanya. Wassallallahu alaihi wasallam yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Barang siapa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kebaikan, maka Allah akan memberikan kemapanan dalam masalah agamanya. Kenapa? Sebagaimana saya katakan di depan tadi para jemaah, bahwa orang itu terkadang melanggar kemaksiatan bukan karena dia itu ingin maksiat, tapi karena dia itu tidak tahu kalau itu maksiat. Orang meninggalkan kewajiban bukan karena dia itu ingin meninggalkan kewajiban, tapi karena dia itu tidak tahu kalau itu maksiat. Seorang gadis, mbak-mbak, ya, dia itu memakai kaos yang dipakai kaos adiknya. Jadi kekecilan, itu dipakai kaos adiknya, kekecilan gitu, kecil sekali. Kaos adiknya bukan kaos dia, itu dipakai. Caranya dia pakai itu celana adiknya, itu jadi kecil gitu, kecilan gitu. Dia pada waktu azan maghrib nenteng mukena dekatnya, nenteng mukena rambut terurai. Sinda
dengan ikhlas dia keluar rumah mendengar azan itu di masjid untuk salat dengan pakaian yang pada waktu kalau pakaiannya basah semua kali pakai baju atasnya. Kadang-kadang dia ke musola ke masjid. Sampai di masjid wudu, sampai wudu kemudian dia keluarkan makanan dari tasnya dipakai atas cantiknya kan itu sampai dengan memakai pakaian yang putih kemudian menutup aurat. Selesai sholat menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dicopot lagi, kemudian dimasukkan dalam tas keluar dengan baju itu lagi. Saya merasa si gadis itu, apakah kita memiliki berani untuk mengklaim dia bahwasanya dia ini melanggar aturan Allah? Kayaknya tidak. Kalau memang dia itu ingin ajar ngapain bersih? Kalau memang dia itu ingin maksiat, ngapain bersih? Kalau memang dia itu orang besar, dia itu ada titik kebenaran dalam hatinya. Dia berangkat dari rumah ke masjid sholat. Tapi saya yakin yang dia tahu yang namanya nutup aurat pada waktu sholat. Kalau sudah sholat, ya enggak. Itu yang dia tahu. Itu yang dia lakukan. Itu yang aja. Kita banyak orang memberikan kewajiban itu tidak tahu kalau itu adalah kewajiban. Dan tidak ada jalan pada jamaah kecuali banyak-banyak belajar. Banyak-banyak belajar dan banyak-banyak belajar. Dengan kajian. Ada pun bagi bapak-bapak yang sudah sepuh, sudah tua, gitu. Kok ternyata dengan kajian-kajian semacam ini kok beda ya dengan yang selama ini saya pahami dari kecil. Saya sudah banyak makan garam, sudah banyak makan gula, sudah banyak makan. Kok beda, sudah umur 60 tahun baru ketemu gitu. Katakan jangan katakan beda. Katakan alhamdulillah sebelum saya mati saya bisa mengetahui kebenaran. Bisa adanya saya mati kemarin gitu, gak sempat ikut kajian hari ini kan gitu. Bisa adanya saya mati kemarin. Antum teringat kisah Suhail bin Amr. Suhail bin Amr itu seorang jagoan bicara, retorisnya sangat bagus, jagoan Quraisy. Pokoknya kalau ngomong nggak ada yang lawan. Dia perang Badar, dia itu dalam barisan orang kafir, ceramahnya, syair-syairnya selalu menghadapi kaum muslimin, mencela kaum muslimin. Sampai pada waktu Sulh Hudaybiyah pada tahun ke-6 Hijriah, dia itu masih dusanya orang kafir menghadapi Rasulullah. Akhirnya dia masuk Islam pada waktu Fathu Makkah. Rasulullah wafat, kemudian dibunuh Abu Bakar. Abu Bakar siasat beliau, politik beliau tidak membedakan antara satu muslim dengan muslim yang lain. Muslim ya muslim, tidak ada kebiasaan. Muslimnya dulu, muslimnya sekarang sama, yang penting muslim. Zaman Umar mengatakan saya tidak akan menyamakan antara orang-orang yang masih Islam di zaman dulu dengan orang-orang yang masih Islam belakangan. Pokoknya orang-orang yang masih Islam di awal-awal masuk Islam dikedepankan. Meskipun misalkan dalam kajian, dalam perkumpulan, dikumpulkan semua orang, dikumpul di sana. Di tempat kesilafahan. Kemudian Abu Sufyan, pentolan-pentolan Quraisy, Suhail bin Amr yang masuk Islam di belakangan itu datang duluan dari depan. Datanglah Hudayn, datanglah Ammar, datanglah Bilal, orang-orang miskin, papa, tapi masuk Islam duluan. Kata Umar, Suhail, Abu Sufyan mundur dikit, ada Bilal masuk. Jadi antum mundur dikit. Bilal masih. Ada tengah orang baru masuk Islam. Abu Sufyan, Suhail mundur. Sampai begitu pertemuan dimulai, dia pojok belakang. Padahal banyak duluan, pojok belakang. Suhail marah, atau Abu Sufyan marah. Gimana ini? Kita berkalahkan sama orang-orang muslim begitu. Manusiawi kan? Jadi itu adalah darahnya biru, ada darahnya merah. Gitu. Manusiawi datang duluan, belakang orang-orang kiri muslim gitu. Nah itu manusiawi saja menjadi manusia. Apa kata Suhail? Wahai sekalian manusia, ketahuilah. Jadi dia ialah kaummu wa du'aikum. Fastajlu wastabqa'tum. Wahai kaum kalian, sadarlah, orang-orang itu dulu diajak, maksudnya diajak masuk Islam. Dan kalian pun juga diajak masuk Islam. Rasulullah terajak awal itu dakwah dulu, sama jalan.
Mereka diajak, kita tidak ajak masuk Islam. Mereka cepat masuk Islam, kalian lambat. Mereka cepat menerima dakwah Islam, kalian lambat. Sampai perang, sampai berkorban itu baru masuk Islam kita. Setelah ini mungkin sudah 20-an tahun kita baru masuk Islam. Pujilah Allah, pujilah Allah. Katakan alhamdulillah, alhamdulillah kita nggak mati dalam perang Badar. Misalnya kita mati perang Badar kayak apa? Sekarang gimana? Mereka alhamdulillah dulu yang mati perang Badar itu kok Abu Jahal nggak kamu kesusahan gitu. Alhamdulillah kita nggak mati pada waktu perang Uhud. Alhamdulillah kita nggak mati pada waktu perang Ahzab. Alhamdulillah kita nggak mati pada waktu perang-perang. Betapa banyak perang yang kita lakukan menjadi Rasulullah. Kita nggak jadi orang-orang yang mati. Saat ini kita mati jadi di neraka samanya. Alhamdulillah Allah masih menghidupkan kita sampai detik ini sehingga kita masuk ke dalam Islam. Maka saya katakan kepada bapak-bapak kami sudah berumur tua, katakan alhamdulillah sebelum Allah mematikan saya masih bisa dipertemukan dengan ajaran-ajaran Islam yang hak, dengan ajaran-ajaran Islam yang benar. Yang seandainya kemarin sudah mati, itu tak sempat diberikan hidayah oleh Allah. Pujilah Allah, karena innamal amal fil khawatim, bahwasanya amalan itu tergantung kepada pamungkasnya. Kita mohon kepada Allah husnul khatimah. Jadi pamungkas yang baik tatkala kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau banyak orang itu yang dari dulu yang tidak ngerti, kemudian ngerti, lalu wafat dalam kondisi yang mengerti. Dan itu yang kita harapkan, kita ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala umur kita dengan amalan yang baik, husnul khatimah. Tapi itu bukan harga gratis ya. Untuk mencapai husnul khatimah tidak gratis. Tidak ada yang gratis sama ini, semuanya bayar. Ini tidak gratis, butuh usaha. Butuh usaha, butuh dana, butuh belajar, butuh meluangkan waktu, butuh datang ke tempat kajian, butuh membaca buku, butuh mendengarkan kajian-kajian radio dan yang lainnya, yang semua kami menuju semua. Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di surganya sebagaimana Allah mengumpulkan kita di masjid yang mulia ini. Ini bisa saya sampaikan, apabila ada salahnya maka saya mohon maaf, dan apabila ada benarnya maka itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.